Tiga sumber iman Katolik. Hai, perkenalkan nama saya Ria Rapita Sigalinggi. Saya Roy Ardinta Tarigas. Dan saya Oktaviani Regina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tiga sumber iman Katolik. Sebagai seorang Katolik, kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar iman kita sebagai seorang Katolik. Lalu, apa saja tiga sumber iman Katolik itu? Tiga sumber iman Katolik itu yaitu yang pertama tradisi suci, yang kedua kitab suci, yang ketiga magisterium. Tiga sumber iman Katolik tadi sudahlah kita ketahui. Sebagai seorang Katolik, hendaknya memahami apa saja yang menjadi pilar iman kita dengan memperoleh keseluruhan kebenaran ajar iman Kristiani yang dapat mengantar kita kepada keselamatan kekal sebagai yang dikehendaki oleh Kristus. Ketiga pilar kebenaran atau ketiga sumber iman tadi, yakni kitab suci, tradisi suci, dan magisterium atau disebut juga dengan kuasa mengajar gereja. Ketiganya haruslah benar-benar kita. Oke. Yang pertama, yakni kitab suci. Kitab suci, teman-teman. Kitab suci merupakan salah satu cara bagaimana sabda Allah dapat disampaikan kepada manusia melalui tulisan yang dapat kita baca. Kitab suci ditulis oleh para nabi atau para penulis kudus yang menulis kitab-kitab dalam perjanjian lama, dan juga kemudian para rasul dan para pembantu mereka yang menulis kitab perjanjian baru. Namun teman-teman, semua penulis itu menulis dengan inspirasi Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan dan apa yang ingin disampaikan oleh Allah tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci sendiri berisi tentang misteri hidup Yesus Kristus yang ditulis dalam nubuat para nabi dalam perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru ditulis tentang kisah perjalanan Yesus Kristus. Jumlah kitab suci bagi orang Katolik ada 73 kitab, terdiri dari 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Teman-teman harus ingat bahwa kitab suci merupakan dasar iman dan temuan hidup gereja, karena di dalam kitab suci wahyu Allah benar-benar ditulis dan merupakan dasar iman gereja Katolik. Kitab suci merupakan sumber iman dan pedoman hidup serta sumber segala pengetahuan. Kita harus menyadari dan menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Kitab suci merupakan kumpulan buku yang ditulis manusia dengan inspirasi Roh Kudus, berisi tulisan tentang wahyu Allah dan rencana keselamatan umat manusia oleh Yesus Kristus. Di dalam kitab suci juga menyajikan kepada kita sederetan saksi-saksi iman, mulai dari Bapak Abraham, yakni Bapak rohani kita dalam imannya, sampai kepada Maria, seorang pribadi dengan semangat sempurna mencapai ketaatan iman. Kesaksian mengenai jawaban mereka terhadap panggilan iman merupakan suatu contoh dan inspirasi bagi kita masing-masing dalam kita memberi jawaban secara pribadi kepada Tuhan. Kitab suci merupakan sumber pertama dalam beriman. Maka dengan rajin membaca kitab suci, kita makin mengerti isinya dan memperoleh pengertian hal yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Selain itu, terdapat juga ungkapan Santo Hieronymus yang amat terkenal dan mengena bagi kita terkhusus umat Kristiani tentang kitab suci yang berbunyi, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka teman-teman, kita harus wajib membaca kitab suci. Selain itu teman-teman, bukan hanya kitab suci yang menjadi sumber iman Katolik. Boleh teman-teman buka di dalam Yohanes bab 21 di ayat 25 sebagai penutup, bahwa dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi teman-teman, itulah mengapa masih ada sumber iman Katolik selanjutnya, yakni tradisi. Tradisi suci. Apa sih tradisi suci? Secara sederhana, tradisi suci dalam gereja Katolik itu dapat dimengerti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan Kristus dan hidup gereja perdana yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Banyak hal yang telah dilakukan Yesus yang telah tercatat. Nah, yang tidak tercatat inilah yang dinamakan dengan tradisi suci. Tradisi yang berasal dari para rasul, yang diambil dari ajaran Yesus, yang didengar dari Roh Kudus.
Tradisi suci adalah tradisi yang berasal dari para rasul yang mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, entah dari perbuatan Kristus, dari hidupnya, ataupun dari yang mereka pelajari atas dorongan Roh Kudus. Nah, tradisi suci adalah kekuatan yang terus hidup di dalam gereja, yang dengan adanya tradisi suci, kebenaran dan kitab suci dapat dijaga dari kesalahpahaman. Nah, tradisi suci adalah yang mempercayakan Kristus kepada para rasul, lalu disalurkan seutuhnya kepada para penulis, yaitu para paus dan para uskup. Umat Kristen percaya bahwa ajaran-ajaran Kristus dan rasul-rasulnya dilestarikan dalam bentuk kitab suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu apa sih contoh tradisi suci yang ada hingga saat ini? Contoh tradisi suci itu yaitu Trinitas atau 3 pribadi Kristus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Bunda Maria, Maria diangkat ke surga, dan syahadat yang selalu menjadi bagian dalam gereja Katolik, yaitu syahadat para rasul. Dan yang terakhir ialah magisterium. Dalam hal iman yang kita miliki, iman kita berdasar dan bersumber dari kitab suci serta tradisi gereja Katolik. Kitab suci dan tradisi gereja merupakan dua hal yang terus ditata oleh magisterium. Magisterium adalah jabatan ajaran resmi gereja di dalam magisterium, terdiri dari paus dan para uskup. Mereka diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci dan membuat penelitian mengenai tradisi dalam gereja dan membuat pernyataan resmi mengenai tradisi-tradisi. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Papa Suci sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul, dan dalam persekutuan dengannya yang diberikan karisma yang tidak dapat sesat atau tidak akan pernah salah dalam pengajaran mengenai iman dan moral. Wujud dari magisterium atau kuasa mengajar itu yang paling nyata dan bisa kita lihat yaitu kanoniasi kitab suci atau penerapan kitab suci. Maksudnya yang menerapkan kitab suci termasuk ke dalam kitab suci dan bukan termasuk ke dalam kitab suci ialah wewenang paus dan para uskup yang memiliki wewenang kuasa mengajar. Jadi, tradisi suci dan kitab suci memiliki hubungan yang erat satu sama lain, saling berkomunikasi, sebab keduanya yang berasal dari sumber ilahi yang sama, bagaimanapun bergabung menjadi satu dan mengarah ke tujuan yang sama, karena kitab suci adalah penunturan Allah sejauh dituangkan ke dalam tulisan dengan Roh Kudus. Sedangkan tradisi suci meneruskan secara utuh sabda Allah yang dipercayakan Kristus kepada para rasul dan para pengganti mereka agar dipelihara dengan setia, dijelaskan dan diperluas di dalam pewartaan mereka sampai diterangi roh kebenaran. Maka gereja menimba kepastian mengenai segala sesuatu yang diwahyukan tidak hanya dari kitab suci. Oleh karena itu, kedua-duanya harus diterima dan dijunjung tinggi dengan perasaan yang setia dan hormat. Kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berasal dari ajaran lisan para nabi yang kemudian ditulis para penulisnya dengan mengambil sumbernya dari tradisi suci yang tetap hidup dan berakar dalam jemaat perdana. Demikianlah bahwa tradisi suci itu penting dan tak terpisahkan dari kitab suci. Keduanya menjadi cara bagaimana sabda Allah itu diwahyukan kepada manusia. Gereja Katolik menjelaskan tentang tradisi suci. Demikian penerusan yang hidup ini yaitu akan ajaran hidup dan ibadah jemaat yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus. Dinamakan tradisi. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya dilestarikan serta diteruskan. Tradisi suci ini sangat penting sebab kitab suci tidak mencatat semua yang dibuat Yesus yang juga perlu untuk keselamatan kita. Hal ini disampaikan di dalam Injil Yohanes. Banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jemaat harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran para rasul, baik yang lisan maupun tulisan. Rasul Paulus akan menempatkan ajaran lisan
lebih utama daripada tulisan, dan sehingga disebut lebih dahulu ajaran lisan inilah yang umum dikenal dengan tradisi suci, sedangkan ajaran yang ditulis umum dikenal dengan kitab suci. Tradisi suci menghubungkan kita dengan ajaran ibadah dan hidup para rasul. Melalui tradisi suci itu, kita menerima ajaran yang lengkap dari para rasul. Ikut melakukan perayaan iman dalam sakramen dan liturgi, sebagaimana dilakukan oleh para rasul itu, dan menerima hidup ilahi dari Kristus, seperti yang diberikannya kepada para rasul tersebut. Semua itu termasuk dalam tradisi suci yang diteruskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekian sedikit penjelasan dari kami, sekiranya dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih. Gak serentak kan?